Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat ya. Di sini saya akan menganalisis permainan saya melawan Ahmad Azhar Maulana, di mana Ahmad Azhar Maulana memegang putih dan saya memegang hitam. Permainan ini dimainkan dalam kurun waktu 10 menit untuk setiap pemainnya. Permainan dimulai dengan pion D4, dibalas dengan pion D5, pion C4, pion E6. Ini adalah gambit menteri ditolak. Kuda C3, kuda F6, kuda F3, pion C5. Pion C5 ini bertujuan dengan apabila pion pukul pion maka di sini gajah akan mukul balik sehingga gajah menempati petak C5 yang aktif ini. Di sini pion dipukul pion C5, gajah pukul pion C5. Di sini terlihat bahwa gajah sedang mengancam pion F2 secara langsung. Kemudian pion E3 dengan tujuan untuk memperbagi struktur pion sekaligus mencegah gajah untuk mengancam pion F2 secara langsung. Dari sini memberikan kesempatan gajah petak terang supaya mau aktif. Kemudian gajah B4 dengan tujuan apabila di sini tidak ada perwira make up kuda, semisal gajah D2 atau menteri ke C2 atau menteri ke D2, maka di sini setelah gajah pukul kuda maka pion akan bertumpuk di lajur C. Pion A3 mengusir gajah sesuai rencana, gajah pukul kuda, dipukul kembali oleh pion, blokade pendek. Kemudian pion A4. Di sini pion A4 dengan tujuan untuk mengontrol petak B5. Di sini memang terlihat pion putih bertumpuk di lajur C, namun di sini kompensasi yang diperoleh oleh putih yaitu lajur B yang terbuka sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh bentengnya. Kemudian kuda E4 reposisi kuda ke petak yang aktif dan di sini mengancam pion C3. Menteri C2 melindungi pion C3. Menteri A5 mengancam pion C3 dua kali. Gajah A3 mengancam benteng F8. Kemudian benteng menyelamatkan diri ke D8. Kemudian pion pukul pion D5. Kemudian Menteri C3 skak. Di sini Menteri menggarpu benteng dan gajah, dan ini adalah langkah paksa untuk putih menukar menteri. Menteri pukul menteri dipukul kembali oleh kuda. Di sini langkah yang kurang akurat dibuat oleh putih yaitu benteng ke C1. Sebelumnya langkah terbaik yang ditunjukkan oleh engine yaitu pion pukul pion dengan tujuan apabila setelah gajah pukul pion. Di sini lihat bahwa sejumlah pion putih maupun hitam sama-sama sebanding yaitu 5 buah. Namun dalam permainan aslinya di sini putih melangkah benteng ke C1 dengan tujuan mengancam kuda. Namun setelah kuda pukul pion terlihat di papan bahwa putih kalah 1 pion dari hitam. Di sini putih memiliki 5 pion sedangkan hitam masih memiliki 6 pion. Kemudian permainan dilanjutkan dengan pion E4 mengusir kuda, kuda B6, kemudian kuda D1. Ini adalah langkah blunder yang dilakukan oleh putih. Langkah yang lebih baik yang ditunjukkan oleh engine, dan ini adalah langkah terbaik yaitu pion A5 dengan tujuan untuk menghalau kuda sehingga di sini kuda hanya bisa bergeser ke petak D7. Kemudian dilanjutkan dengan bisa gajah ke E2 atau gajah ke B5 sehingga mengancam kuda, dan di sini putih dengan selanjutnya yaitu rokade pendek sehingga kedua benteng bisa tersambung satu sama lain seperti itu. Namun dalam permainan aslinya di sini putih melangkah benteng D1 dan di sini hitam langsung menukar bentengnya. Nah, terlihat setelah hitam menukar benteng maka di sini gajah masih pasif dan sini benteng masih pasif. Kemudian permainan dilanjutkan dengan kuda C6, pengembangan perwira, gajah B5 mengancam kuda, gajah D7. Hal ini bertujuan agar apabila gajah pukul kuda maka gajah memukul balik, karena apabila di sini pion yang memukul balik, maka di sini pion akan menjadi pion lemah di lajur C seperti itu.
kuda G5 ini adalah langkah blunder lagi yang dibuat oleh putih. Kenapa ini langkah blunder? Karena di sini tujuan kuda tidak jelas, dan di sini kuda dapat dihalo dengan pion ya, entah dengan pion F maupun pion H, dan di sini kuda harus terpaksa kembali lagi ke petak F3, dan ini adalah langkah buang tempo. Langkah yang bisa dipilih oleh putih yaitu raja bergeser ke E2 dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi benteng untuk berkembang ke petak laju D maupun laju C, sehingga bisa mampu membantu penyerangan seperti itu. Benteng D8, taktik open setelah gajah berpindah untuk melakukan skak terhadap gajah. Pion E5 ini adalah juga langkah blunder karena di sini pion tidak ada pelindung, dan di sini kuda pukul pion E5, kemudian dibalas dengan gajah mengancam benteng. Setelah kuda pukul pion, maka terlihat ya di sini putih kalah 2 pion dari hitam. Seperti itu. Kemudian setelah benteng bergeser ke E8, di sini benteng ke E1. Dengan tujuan apabila di sini benteng pukul gajah, maka benteng akan memukul kuda balik. Namun ini adalah langkah kesalahan karena di sini akan membuat putih kehilangan perwira. Langkah terbaik yaitu sebenarnya adalah gajah kembali ke petak A3. Kita akan lihat bedanya ya. Setelah benteng E1, maka di sini benteng pukul gajah, kemudian benteng putih pukul kuda, maka di sini ada gabungan dari pion setelah pion F6. Terlihat di sini benteng dan kuda kegarpu oleh pion, sehingga salah satu perwira jelas akan hilang. Di sini benteng pukul pion E6. Di sini kemudian hitam membalas dengan gajah pukul benteng. Kuda menyelamatkan diri ke F3. Gajah D7 dengan tujuan untuk menyederhanakan perwira karena di sini putih sudah menang satu benteng. Hitam sudah menang satu benteng. Kuda D4. Kuda D4 untuk melindungi gajah B5. Di sini gajah pukul gajah dipukul kembali oleh kuda. Pion A6 dengan tujuan menghalau kuda. Pion A5 mengancam kuda balik. Di sini pion pukul kuda dipukul, kemudian putih memukul kuda hitam. Di sini benteng E6 untuk mengancam pion lemah B6. Kemudian pion F4, benteng pukul pion. Di sini terlihat jelas ya bahwa di sini benteng melindungi pion B5, dan di sini pion B5 siap untuk promosi ke petak B1. Kemudian pion F5, pion B4 terus melaju ke lajur promosi. Kemudian raja C1 untuk menghalau pion untuk promosi. Pion B3, raja B2, pion G6 usaha menyederhanakan pion. Pion F pukul pion G kemudian dipukul kembali oleh pion G4, pion G5 untuk menghalau pion maju. Raja C3, kemudian pion B2, raja C2, pion promosi menjadi menteri. Raja C3, kemudian menteri B4, skak. Di sini raja tidak bisa melewati baris 4, dan di sini jelas ancaman skakmat dari menteri dan benteng hitam. Kemudian raja D3, benteng C6. Di sini terlihat bahwa akan ada manuver ke petak C3, kemudian diikuti oleh menteri ke petak B2, dan di sini setelah benteng ke C3 maka benteng C1 skakmat ya. Ini pola skakmat oleh benteng dan menteri sesuai rencana. Di sini setelah raja E3, benteng C3 skak, raja F2, menteri B2 skak, raja G1, maka benteng C1 skakmat. Bagaimana teman-teman semua? Menariknya permainan ini. Di sini kesalahan putih yaitu ketika
Putih kalah dalam jumlah pion, dan di sini Putih belum mengembangkan gajah dan bentengnya yang ada di sayap gajah. Demikianlah permainan menarik antara saya melawan Ahmad Azam Maulana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.